Yosa, kembali lagi di Kako ini mate. Dan ini dia manga One Piece chapter 1069 full review yang berjudul Keinginan Segala Hal Terlahir di Dunia Ini, dimana ditemani cover story Germa Double Six yang memiliki judul Kerja Amal Raja Pinjam Duvel Instituti Penelitian Organisasi Match, yang mana ya di covernya kita bisa melihat suatu kapal yang bertuliskan Match yang dipersembahkan oleh Duvel. Nah, di scene pertama atau di panel pertama pada chapter kali ini, kita ditunjukkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya, di mana ketika melihat aksi Lucy menghancurkan Atlas, semua pekerja ataupun asisten yang ada di sana pada kocar-kacir dan juga berteriak kalau Atlas sama telah dipukuli. Mereka juga berteriak kalau ada penyusup di sini. Selain itu ya, ada juga pekerja yang mulai mengeluh kenapa dan juga mengapa para Cyberpol melakukan aksi kejahatan tersebut di sini. Kemudian di panel yang sama, Luffy, Jinbe, Chopper benar-benar saling tatap menatap dengan Lucy. Sementara di tengah-tengah mereka terdapat Atlas yang terkapar di tanah yang juga berasap. Dan di sini kita bisa melihatnya Chopper sangat kaget sampai mengeluarkan air matanya mengetahui kalau yang ada di depannya itu merupakan seorang Rob Lucy. Dan Jinbe di sini ya bertanya-tanya apakah mereka benar-benar mengincar seorang Vegapunk. Sementara itu di sisi lainnya, Luffy dengan teriakannya mengatakan, "Kenapa kau ada di sini, pria merpati?" Nah, di halaman berikutnya terlihat ya Lucy kembali ke wujud manusianya dan dia berkata kepada Luffy kalau wajar-wajar aja kenapa kami di sini karena ini merupakan pulau pemerintah kau tahu. Dan perkataan Lucy itu direspon oleh Mugiwara Ichimi kalau CP0 benar. Sebenarnya kami yang aneh kenapa berada di sekitaran sini. Dan terlihat ya salah satu nakama Mugiwara Ichimi juga meminta Luffy untuk segera cepat kabur ke atas. Sementara itu di panel berikutnya terlihat Kaku menanggapi situasi yang terjadi pada saat ini, di mana dia mengatakan kalau situasi ini sangat menjengkelkan. Ternyata ada kru Mugiwara Ichimi di sini di tempat seperti ini. Bahkan Jangwar Libone pun juga ada. Dan kemudiannya di sini Kaku mempertegas kepada Lucy bahwasanya jangan menyentuh mereka itu. Sebab sejak Mugiwara menjadi Yonko, secara dasarnya kita yaitu pasukan CP0 tidak bisa melawan Yonko. Dan jikapun ingin melawan Yonko itu diperlukan suatu hal untuk mendapatkan izin daripada petinggi. Dan Setasi membenarkan perkataan Kaku kalau berurusan dengan Yonko tentu ini semua akan berubah menjadi suatu perang yang sangat luas. Dan kemudiannya ya di sini Setasi meminta kepada bawahannya untuk membuatkan laporan kepada Angkatan Laut secepat mungkin. Dan Lucy juga menanggapinya kalau dia sangat tahu kalau melawan mereka bukanlah ide yang sangat baik. Sementara itu, di sisi Mugiwara no Luffy terlihat dirinya menyerahkan Bonnie kepada Jinbe dan mulai bergerak menuju Lucy dengan mengatakan, "Hey." Sampai di halaman berikutnya, Luffy sadar kalau orang yang berada di depannya dari tadi dan sedang terkapar di lantai itu dengan mengenaskannya itu adalah wanita atau orang yang tadi. Dan di sini ya, Luffy meminta Chopper untuk melihatnya sebagai seorang dokter. Tetapi Chopper mengatakan kalau Franky adalah orang yang paling tepat untuk urusan begini. Dan itu bukan aku, kata Chopper ya. Tetapi di sini Lucy langsung memotong pembicaraan Luffy dan yang lainnya. Kalau tutup mulut kalian, ini adalah masalah internal pemerintah. Namun Luffy dengan cukup tegasnya di sini mengatakan, asal lo tahu ya, nih orang memberiku daging untuk kumakan sebelumnya. Dan terlihat keduanya saling tatap menatap antara Luffy dan juga Lucy. Kemudiannya, scene pun berpindah ke halaman berikutnya menuju ke markas besar Angkatan Laut yang sepertinya mereka mendapatkan laporan daripada CP0. Dan di sana kita bisa melihat betapa kagetnya seorang Akainu menerima laporan kalau Mugiwara Ichimi pada saat ini berada di Egghead. Namun, di saat yang sama juga Akainu mulai bertanya kenapa mereka ada di sana. Dan di panel berikutnya, Akainu kembali protes bahwasannya segalanya pada saat ini menjadi lebih rumit lagi. Dan Akainu juga mulai bertanya-tanya kembali apakah Vegapunk mengetahui tujuan CP0 yang menargetkan dirinya. Apakah benar seperti itu? Lalu apakah itu berarti mereka memaksa masuk? Tanya marinir yang ada di sana. Dan Akainu menjawab kalau Anda akan menyatakan
menyatakan perang, ya kalian bisa konsultasi denganku terlebih dahulu. Dan jika Vegapunk akan bergabung dengan Mugiwara Hajime, itu akan meninggalkan banyak celah kekuatan militer kita yang sangat besar. Dan bagaimana dengan Kizaru? Di mana dia sekarang? Ya, Akainu bertanya-tanya dan marinir itu menjawab kalau menurut strategi yang ada, dia sudah dalam perjalanan menuju Egghead. Dan kemudiannya di sini ya, Akainu meminta bawahannya untuk menyampaikan pesan kepada Luffy bahwasannya untuk menunggu angkatan laut terlebih dahulu. Jangan biarkan dia melawan Mugiwara dalam keadaan apapun itu. Dan Shin kembali ke Egghead yang dimana telah terjadi kekacauan di sana. Luffy dan juga Lucy telah bertarung di antaranya, dan keduanya juga terlihat telah memasuki mode masing-masingnya. Seperti Luffy contohnya, Luffy masuk ke dalam mode gear kelimanya, sementara Lucy masuk menggunakan mode awak keningnya seperti yang kalian lihat seperti ini. Dan tampak keduanya saling serang menyerang menghancurkan area di sekitarnya, dan terlihat para pekerja serta Chopper dan juga Jinbe mulai berlari menjauhi daripada lokasi tersebut. Bahkan di sini ya, Chopper dan Jinbe meminta Luffy untuk menunggu dan coba perhatikan situasinya, karena tentunya ini akan menjadi sebuah insiden yang sangat besar ke depannya. Tapi Shin berpindah ke tempat di mana rombongan Nami berada, yang berada di lantai atas. Terlihat mereka sedang memperhatikan jalannya pertarungan antara Luffy dan juga Lucy melalui monitor yang ada di sana. Dan daripada mereka bertanya-tanya pula tentang wujud rob Lucy yang seperti itu. Bahkan di sini ya, Saka menanggapinya kalau itu merupakan kasus yang sangat langka, apalagi dengan gerakan yang secepat itu. Dan di sini Saka menjelaskan kalau ada banyak kasus bahwasannya kebangkitan daripada Zoan juga akan mempengaruhi kepribadian daripada usernya. Dan di halaman berikutnya kita bisa melihat ya, full halaman yang menunjukkan Lucy di mode barunya itu. Terlihat sedikit mirip dengan mode gear kelima Luffy ataupun yang keempat, yang mana ada awan-awan api di sekitar tubuhnya itu. Dan dijelaskan di sini kalau ini merupakan Neko-Nekonomi model Leopard yang telah awak kening. Yang mana di sini ya, Lucy mengatakan kepada Luffy kalau bukan kau saja yang satu-satunya menjadi lebih kuat. Sementara itu, di sisi lainnya, Kaku terlihat mencoba menghentikan Lucy dengan berkata, "Berhenti woi, kita belum dapat izin." Dan Shin kembali ke lantai atas di mana Vegapunk ya terlihat muncul di sana dengan tergesa-gesa dan juga bertanya-tanya, "Saka, apakah dia muncul, warrior putih?" Sementara di sisi lainnya, Franky merespon kehadiran Vegapunk dengan mengatakan, wow, Vegapunk yang asli, bukankah tadi dia ada di bawah beberapa saat yang lalu?" Dan kemudian di panel berikutnya, Vegapunk meminta Nami untuk menjelaskan perubahan wujud daripada Mugiwara no Luffy. Tetapi Nami menjawab kalau kami tidak benar-benar mengetahuinya soal perubahan itu. Tapi bukankah itu kekuatan Gomu Gomu no Mi? Namun di halaman berikutnya, Vegapunk menjelaskan kalau tidak ada sama sekali catatan yang menjelaskan soal Gomu Gomu no Mi itu. Terutama pada suatu buku ensiklopedia kuno Buah Iblis, Gomu Gomu no Mi tidak tercatat di sana. Dan tentu pernyataan Vegapunk ini ya membuat Nami bingung. Tetapi di sini Usopp mulai mengatakan kalau Luffy sendiri mengatakan kalau buah itu merupakan Gomu Gomu no Mi. Jadi ini apa sebenarnya? Dan di panel berikutnya kita bisa melihat ya, Vegapunk justru terpesona dengan bentuk daripada Luffy yang menurutnya sangat indah. Dan Vegapunk mulai menjelaskan kalau bentuk ini terlihat seperti dewa, di mana itu disebutkan dalam dokumen kuno. Tetapi di sini Sanji langsung memotongnya. Yang benar saja woi, ini Luffy, dia itu idiot. Nah, kemudian di panel berikutnya kita diperlihatkan aksi Luffy yang berhadapan melawan Lucy. Terlihat Luffy ya banyak menghindari serangan Lucy dengan takwanya itu. Sembari di saat yang sama kita dijelaskan oleh Vegapunk kalau wujud tersebut disebut sebagai pejuang pembebasan yang selalu membuat senyum di wajah orang-orang dan dikenal juga dengan sebutan Sun God Nika. Tetapi di sini Nami bertanya-tanya, apa Nika? Tak pernah ku dengar dalam sebelumnya tentang itu. Dan Vegapunk menjawab, tentu saja karena nama tersebut telah dihapuskan daripada sejarah.
Tetapi selama orang terus mencintai sosok tersebut, tidak akan pernah hilang tentunya daripada dunia ini. Kemudian Vegapunk menjelaskan kalau keinginan semua hal lahir pada dunia ini. Ambil contoh saja buah iblis. Buah iblis memiliki konsep seperti itu, di mana buah iblis adalah potensi daripada evolusi manusia yang diinginkan oleh umat manusia itu sendiri, di mana semua berawal daripada seseorang yang mulai berpikir kalau bukankah aku akan sangat bagus jika seperti itu, bukankah aku sangat keren jika menjadi seperti itu, bukankah aku akan sangat sempurna jika bisa menghilang. Ya, seperti itulah contohnya. Yang mana Vegapunk menjelaskan kalau kekuatan ini adalah representasi keinginan di masa depan dari orang-orang sebelumnya. Dan kemudiannya itu menjadi sesuatu keanehan yang akhirnya dibenci oleh lautan yang merupakan ibu daripada semua alam. Itulah mengapa mereka, yaitu user buah iblis, akan melemah ketika berada di laut dan sejenisnya. Jadi bisa dibilang user buah iblis adalah makhluk hidup dalam skala yang sangat berbeda yang diinginkan dan diinginkan banyak orang. Dan itu merupakan teoriku, yaitu Vegapunk, dan tidak perlu dipikirkan jauh lebih jauh apakah dewa itu ada atau tidak. Tetapi bukankah dunia ini sangat menarik? Dan di panel yang sama ketika Vegapunk menjelaskan itu ya, Lucy dan Luffy saling bentrok di antaranya dengan tinjuan masing-masingnya yang membuat percikan haki di antaranya yang kemudian mementalkan keduanya. Di mana orang-orang yang menyaksikan itu seperti Sanji dan yang lainnya sangat kaget melihat itu, dan juga tentunya mendengar perkataan Vegapunk. Dan kemudiannya di halaman berikutnya Sentomaru muncul di tempat lokasi sambil mengeluh. Seharusnya hari ini Sentomaru libur dan berkata kepada tua Pang itu apa yang harus ia lakukan. Dan di sini terlihat ya Vegapunk mengatakan melalui suatu komunikasi kepada Sentomaru kalau sannya CP0 datang berniat untuk hidupnya. Dan mendengar itu Sentomaru cukup kaget, tetapi di sini Vegapunk mengatakan maaf, tetapi bisakah kau menjauhkan CP0 daripada pulau ini? Dan mendengar itu ya Sentomaru mengatakan jika dia melakukan itu, bukankah itu sama saja melakukan suatu pemberontakan? Dan Vegapunk menjawab, ya itu ada benarnya. Seharusnya aku minta pendapatmu terlebih dahulu untuk semua masalah ini. Kemudian di panel berikutnya Sentomaru mengatakan kalau Cyberpol adalah sekutu, sementara para bajak laut adalah musuh. Bukannya sebaiknya aku bertarung di pihaknya CP0? Tetapi di sini ya Vegapunk tiba-tiba mulai ngungkit masa lalu. Ingat Sentomaru, di masa lalu akulah yang menanggung semua bebanmu ketika kau tidak bisa makan apa-apa. Jadi apa yang akan kau lakukan pada saat ini? Dan Sentomaru menjawab, iya itu cukup. Tekanan yang kau lakukan itu padaku. Dan di halaman berikutnya kita bisa melihat Kaku yang terlihat mewaspadai Sentomaru yang telah membawa 3 serapim, yaitu Sea Sword, Sea Snake, dan juga Sea Hawk. Dan di sini ya Kaku mencoba memerintahkan si Bear untuk menyerang mereka. Tetapi Stacy di sini mengatakan kalau itu mustahil karena posisi kita pada saat ini benar-benar tidak diuntungkan sama sekali. Dan benar saja perintah Kaku tidak dilaksanakan oleh si Bear, tetapi justru sebaliknya Sentomaru di sini mulai memerintahkan si Bear untuk menyerang CP0 di sana dan langsung ditindaklanjuti oleh si Bear, dan si Bear mulai menyerang antek-antek pemerintah dunia dengan laser beamnya itu. Tetapi CP0 berhasil menghindarinya, dan juga ini membuat Kaku sadar kalau benar chip otoritas yang dimiliki oleh CP0 tak sebanding tingkatan otoritasnya dengan yang Sentomaru punya. Kemudian di halaman berikutnya Stacy menjelaskan situasi soal tingkatan otoritas tersebut. Pertama adalah Gorose, kedua adalah para Vegapunk, ketiga adalah Sentomaru, dan keempat adalah siapapun pemegang chip otoritas. Dan di sini juga ditegaskan perintah yang tidak bisa dilakukan melalui Denden Mushi, di mana dijelaskan oleh Stacy di sini walaupun Gorose adalah puncak tingkat otoritasnya dalam pengkontrolan Serapim, tetap tidak bisa memberikan suatu perintah dalam atau lewat Denden Mushi sekalipun. Dan Kaku
Kaido mulai resah karena tak mungkin baginya untuk menghancurkan Seraphim yang merupakan aset berharga bagi pemerintah. Dan Kaku di sini mulai ngedumel kalau saja Luffy berpikir dulu sebelum bertindak. Kemudian di panel berikutnya terlihat ya Luffy melancarkan suatu tekniknya, yaitu Gomu Gomu no Ganmogura, di mana teknik ini adalah teknik di mana Luffy ya meninju permukaan tanah yang kemudiannya membuat tanah di sana menonjol ke udara yang langsung menghantam perut Luffy hingga membuatnya berdarah dan terpentalkan dari sana. Sementara itu di sisi lainnya Sentomaru ya mulai memberikan suatu perintah kepada Seraphim yang ia bawa. Baiklah semuanya, ayo pergi. Si Snake, kau akan memandu Mugiwara ke dom atas menggunakan roket vakum. Sementara untuk si Hawk dan juga si Shock, kalian tetaplah di sini menahan para CP0. Kemudian di panel berikutnya terlihat ya Jinbe, Salfok sama Seraphim yang memiliki bentuk sepertinya. Bahkan Jinbe mencoba bertanya kepada Chopper apakah ada yang salah dengan penglihatannya. Tetapi di sini Chopper mengatakan kepada Jinbe kalau dia juga salpok dengan benda itu yang terlihat sama denganmu. Tetapi di sini ya Jinbe mengatakan kalau dia sedikit berbeda, di mana kita bisa melihatnya kulitnya berwarna coklat dan Seraphim yang lainnya terlihat mirip seperti mantan anggota Shichibukai. Yang mana ya di sini Jinbe mulai nggak habis pikir kalau ternyata mereka akan mengkloning kami sebagai para mantan Shichibukai. Nah, di tempat lainnya, di panel berikutnya, Thread Luffy menyadari keberadaan Sentomaru dengan berkata, "Oi pria kapak, sudah lama kita tidak bertemu." Dan di sini ya Sentomaru menjawab, "Oi Mugiwara, jaga ucapanmu itu. Dan jangan lupa bahwasannya kita ini adalah musuh. Tetapi, BTW, apakah kau akan membiarkan orang tua Pang itu lari bersamamu?" Dan di sini Luffy menjawab, "Ya, dia yang memintanya, jadi tidak apa-apa bagiku." Lalu kemudiannya Sentomaru merespon dengan mengatakan, "Aku tidak tahu jika bisa mengandalkanmu tentang itu, tapi siapa sangka kalau kau telah menjadi Yonko. Selain itu juga aku tidak bisa memahami daripada wujudmu pada saat ini." Dan tiba-tiba di panel berikutnya terlihat pergerakan yang sangat cepat dari seseorang. Dan pum, di halaman berikutnya terlihat Luffy melancarkan teknik bernama Sugan, tepat menusuk tubuh Sentomaru yang membuat Sentomaru terkapar di sana. Dan di sini Luffy yang melihatnya cukup kaget dan berkata, "Pria kapak." Dan di sini Luffy mengatakan, "Kami hanya perlu membunuh si pengontrol Seraphim. Dan sekarang Seraphim, patuhilah perintah kami." Dan scene berakhir di sini dan minggu depan libur. Yo.